Selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari, diskusi kami terkait dengan, sistem monitoring tekanan darah dan detak jantung. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Kevin Juan dengan NIM 059, dilanjutkan dengan Dika Wahyu dengan NIM 021, Ansya Fitrian dengan NIM 050, dan Syahrul Gufron dengan NIM 014. Dan ini adalah, rangkaian topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini, latar belakang monitoring manfaat sistem monitoring dan hubungan dengan SDGs. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Ansya. Adapun latar belakang yang mendasari kami mengambil topik tersebut. Terdapat beberapa poin. Yang pertama itu kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan dan juga perlu dilakukan pengecekan secara berkala. Pengecekan ini bertujuan untuk mendeteksi adanya perubahan pada sistem organ vital seperti detak jantung dan juga tekanan darah. Salah satu penyakit yang menjadi perhatian masyarakat saat ini yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana seseorang didiagnosis hipertensi apabila hasil pengukuran tekanan darah menunjukkan hasil tekanan sistol sekitar 140 mmHg dan juga diastol sekitar 90 mmHg. Adapun data riset kesehatan dasar Diskesdas pada tahun 2018, di mana prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,1%, di mana mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan prevalensi hipertensi pada tahun 2013, yaitu sebesar 25,8%. Dengan melakukan pengontrolan hipertensi, ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan juga gagal ginjal. Salah satu upaya yang dilakukan penderita hipertensi yaitu dengan melakukan pengecekan tekanan darah secara berkala. Namun, seringkali seseorang lupa untuk melakukan pengecekan secara berkala di fasilitas kesehatan. Untuk memberikan kemudahan bagi penderita hipertensi, di sini kami membuat alat yaitu Smart Blood Pressure Diagnostic yang berfungsi untuk memonitoring tekanan darah dan juga detak jantung, yang dimana dirancang menggunakan kombinasi perangkat keras dan juga perangkat lunak. Adapun fitur yang akan diterapkan pada alat ini yaitu dapat mendiagnosa indikasi kesehatan berdasarkan tekanan darah dan juga detak jantung. Adapun yang akan dimonitoring yaitu detak jantung dan tekanan darah pada tubuh. Sehingga manfaat yang didapat adalah mempermudah dalam melakukan pengukuran tekanan darah dan detak jantung pada tubuh, kemudian mempermudah untuk mengetahui kelainan pada tekanan darah, dan mempermudah pengguna dalam melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pada tekanan darah tersebut. Baik, selanjutnya ada wine diagram. Di sini bisa dilihat ada bermacam-macam komponen ya. Yang terutama itu untuk sistem dari pengecekan tekanan darahnya itu ada MPX 5050 DP. Kemudian ada di sini relay DC yang digunakan untuk menyelamatkan pompa udara mini ya. Kemudian ada solenoid valve, ada baterai yang di sini digunakan sebuah power bank, dan tentunya juga tidak lupa sebagai otaknya yaitu microcontrollernya adalah ESP8266. Kemudian ada display yang akan dikeluarkan tulisan-tulisannya nanti melalui LCD. Kemudian ada sensor untuk detak jantungnya adalah sensor Max 30-102. Mungkin bisa next. Next. Ya, di sini ada prinsip kerjanya. Jadi untuk prinsip kerja dari ya, di sini alat monitoring ini dinamakan sebagai Smart Blood Pressure Diagnostic. Jadi prinsip kerjanya ini kurang lebih sebenarnya mirip dengan sistem apa ya namanya?
Jadi sama kayak pendiagnosa tekanan darah biasa yang secara digital, namun di sini ada tambahan di mana ada dapat menghitung denyut nadinya, serta nantinya hasil rekaman data akan dikirimkan menuju software yang ada di Android. Mungkin bisa next. Nah, di sini ada cara kerjanya. Jadi secara umum cara kerja dari alat ini yaitu menggunakan aplikasi. Nantinya kita perlu login terlebih dahulu. Jadi di aplikasi ini kita diperlukan untuk membuat sebuah akun. Nah, hal ini ditujukan agar setiap pengguna ini tidak tertukar datanya. Nanti setelah login masuk ke dalam akun dengan aplikasi SBPD yang telah dibuat, pengguna akan diharuskan untuk melakukan scan barcode yang terdapat pada alat. Nah, nantinya setelah scan pada barcode selesai dilakukan, maka pengguna dapat melakukan pengukuran. Nantinya hasil pengukurannya akan dikirimkan menuju Cloud Firestore. Nah, pada saat itu aplikasi dapat membaca data yang terkirim di Cloud Firestore, sehingga data yang ada di Cloud Firestore akan ditampilkan ke data pengguna pada setiap masing-masing akun. Next. Adapun korelasi dari sistem monitoring yang kami desain terkait dengan hubungannya dengan SDG diklasifikasikan menjadi 2 goals SDG itu sendiri. Yang pertama adalah good health and well-being, di mana sistem kami nantinya akan membantu memantau tekanan darah dan memberikan diagnosis yang akurat serta tepat waktu terhadap kelainan tekanan darah. Berikutnya, menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu dan dapat membantu mencegah risiko penyakit yang berkaitan dengan tekanan darah tinggi, dan juga sebagai tindakan preventif untuk menjaga tekanan darah agar tetap optimal. Dan poin goals SDG berikutnya adalah Industry, Innovation, and Infrastructure, di mana alat monitoring ini merupakan inovatif yang menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan algoritma pembelajaran mesin untuk memberikan pembacaan tekanan darah yang akurat dan dapat diandalkan. Berikutnya, dengan menggunakan infrastruktur yang nantinya jauh lebih kuat, dalam implementasinya akan dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan juga pengembangan industri dari kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dapat membuka peluang untuk pengembangan teknologi di bidang kesehatan yang lebih inovatif dan juga terintegrasi. Dan ini beberapa referensi yang kami jadikan acuan dalam desain monitoring kami. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.